Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'in wa nafa'in wa kulli bidatin amin. Kesunahan meletakkan di atas tangan kiri, yaitu tangan kanan. Ketika selesai takbiratul ihram, sudah tahu bahasanya itu yang disunahkan adalah tangan kiri posisinya di bawah, kemudian tangan atas berada di atasnya tangan kiri. Ini yang sunnah. Meskipun sedekah tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat, itu bukan rukun. Jika didengar setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, tangannya lembean atau menjulur ke bawah, tidak begini, tidak apa-apa, tapi tidak mendapatkan kesunahan dan juga tidak Muhammad SAW. Terus ada satu kejadian yang sering dilakukan itu seperti ini. Kita hanya mencari seolah-olah tangan kanan dulu, kemudian ketika mendekati dibalik. Bagaimana ini? Ketika saya bertanya kepada seseorang yang melakukan perbuatan ini, dia mengatakan membawa satu hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Perkara yang baik adalah mendahulukan yang kanan. Jadi ketika melakukan perkara yang baik, contoh mengambil barang, membersihkan barang, makan, minum, itu pakai tangan kanan. Tapi untuk masalah ini, masalah sedekah ini tidak pas dan ini ditempatkan. Kalau Anda perhatikan untuk yang kiri yang dulu, bukan yang kanan. Gak percaya? Bukan yang kiri dulu. Nempelnya kepada yang kiri. Jadi ada sini nggak pas. Apakah ini satu perkara yang bisa membatalkan sholat? Ya, ya. Cuma melakukan perkara yang sia-sia kalau menurut saya. Karena tidak ada dasar. Tidak ada dasar. Kalau dasarnya ya itu mendahulukan yang kanan, bukan ini putar lagi. Kalau kanan dia bergerak seperti ini. Kalau seperti ini malah berdua lagi. Tidak sesuai sunnah. Meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan, bukan kesunahan. Kalau kesunahannya meletakkan tangan kiri itu berat, atasnya adalah tangan kanan. Seperti ini sunnah ini. Ada lagi kesunahan, yaitu yang dijelaskan ada Nabi Muhammad sering di sini tidak ada dijelaskan. Posisi jari jemari ketika pada saat sudah kepilih tadi, yaitu dua jari ini berada di punggung telapak ini, bukan punggung tangan. Tangan itu batasannya dari sini. Ini bukan tangan ini telapak tangan. Makanya kalau potong tangan itu dipotongnya di sini. Kemarin saya sudah bertemu dari salah seorang hakim, itu menjelaskan. Makanya kalau potong tangan itu yang dipotong itu ini ya, tangannya ini dipotong. Misalnya mencuri ya, di Saudi yang menerapkan hukum Islam, itu kalau mencuri yang dipotong tangannya itu bukan ini yang dipotong, bukan ini, tapi yang dipotong itu yang dipotong pergelangannya ini tadi, tangannya ini yang dibuat untuk mencuri ini dipotong pergelangannya. Nah ini tangan. Makanya juga termasuk hadis sejajar ketika baginda Nabi Muhammad SAW bertakbir mengangkat tangannya sampai sejajar dengan bahu. Ini yang masyhur. Ada lagi yang mengatakan hadis sama hadisnya ini, Rasulullah takbir itu sampai tangannya sejajar dengan telinga. Nah, ini ada macam-macam. Tapi yang maksudnya di kitab ini tangannya sejajar dengan bahu. Nah,
kalau kita tadi seperti ini, nah, bahunya ini sejajar dengan tangan ini, nah, seperti ini tadi, bukan gini. Oh, bukan seperti ini, tapi tidak apa-apa ini. Jadi tidak mendapatkan kesunahan. Karena apa? Yang dimaksud tangan ini sampai ujung tangan ini pergelangan. Jadi kalau pergelangan ini dengan sejajarkan dengan bahu, itu otomatis telapak tangan itu jadi seperti yang disebutkan Imam Ghazali menyentuh daun telinga bagian bawah. Nah, seperti ini betul. Betul menurut sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi saya ulangi lagi ya, ketika Anda mendapati seseorang yang tidak sama dengan jenengan, asal itu tidak melanggar daripada syariat, maka dia biarkan. Kalau mereka ingin penjelasan, ya Anda jelaskan. Tapi Anda tidak boleh mencela, tidak boleh menghina. Ada yang tak boleh seperti ini, ya biarkan sudah. Karena pahamnya seperti itu. Kalau tanya, Anda kok takutnya seperti ini? Nah, Anda baru jelaskan. Ada satu teman mungkin diskusi berbicara, ada pengertian, ada pengertian. Tapi yang terpenting adalah jangan sampai menghina, jangan sampai mencela. Kenapa? Kalau itu terjadi, maka dikhawatirkan putus silaturahim. Nah, kita tidak boleh putus silaturahim. Kita tidak boleh berpecah. Jadi grup ini tidak boleh. Dalam surat Al-Anfal ayat 46 Allah perintahkan yang saat ini menjadi didikan daripada musuh-musuh Allah, musuh-musuh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka mau melawan Islam secara langsung, perang face to face, bahasanya seperti itu, hadapan-hadapan, tidak akan berani. Sumpah tidak akan berani. Allah tidak akan berani mereka ketika mau perang langsung face to face. Ini bendera Islam, tidak akan berani. Akhirnya mereka punya satu perkara yang memang ini diwanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Yaitu jangan kita pecah belah, tidak usah jauh-jauh. Rekan-rekan kita yang berangkat ke Papua dalam rangka apa? Mereka kesana itu dalam rangka apa? Rekreasi, tamasya, tugas, betul tugas. Dan ditugaskan ke sana dalam rangka untuk menjaga keutuhan dari negara Republik Indonesia. Karena mereka ingin lepas dari Indonesia. Sudah lepas satu timur. Jadi kalau dibiarkan, lepas lagi nanti Papua. Ini nanti lepas Aceh dan sebagainya, lepas semua. Terus tinggal berapa negara Republik Indonesia? Jawa, negara Kalimantan bersendiri-sendiri. Itu kan agak diingatkan, disuruh bersatu, kuat betul. Nah, teman-teman kita yang ditugaskan di sana dalam rangka untuk menjaga kesatuan, mereka sudah Bismillah, tawakkaltu ala Allah, apapun yang terjadi dihadapi. Betul tidak? Kalau dengan waktu tugas tidak tahu yang berbanding, belum melaksanakan tugas, jadi belum mendapatkan training yang ketika mohon maaf diberikan motivasi untuk menjaga kesatuan sampai jiwa raganya dikorbankan, keluarganya dalam dikorbankan dalam apa? Untuk menunaikan tugas. Tidak main-main itu. Ini masih lingkup negara, agama lebih penting, bukan negara yang penting. Di dalam Islam juga disuruh menjaga kesatuan. Dicek surat Al-Anfal ayat 46. Allah mengatakan ini. Kalau saya diterjemahkan kalau di arahnya wa atiqullah wa rasuluh wa la tanazahu fatafshalu wa tadhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Taatilah Allah dan Rasulnya, karena kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Serta bersabarlah, sebenarnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tidak boleh berpecah belah, tidak boleh. Makanya kalau Anda perhatikan kasus-kasus isu-isu yang berkembang di akhir-akhir ini, memang ini akhir zaman, semakin carut-marut. Jangan gumun Anda, jangan gumun. Semakin nanti marah sesuatu perkara yang belum ada pernah jumpai akan timbul nanti. Terus apa yang kita lakukan umat Islam? Ya kita bertakwa kepada Allah.
kita diperintah untuk sabar. Sabar dalam artian apa? Mengingkari perkara-perkara yang seperti itu. Yang melanggar syariat salah, dia salah. Jadi kita disuruh bersatu. Kalau kita bersatu kuat, makanya dipecah ini. Islam ini pecah. Ada yang ini, ada yang itu, ada yang mereka berdiri sendiri. Ketika itu terjadi, maka hilang kekuatan. Allah sudah mengatakan seperti itu. Tapi ini sudah sunatullah, sudah ketentuan Allah. Tapi kita tidak boleh dalam artian ya wis ben sunatullah dan bisa. Kita masih punya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, termasuk paling sepele, paling kecil, paling lemah daripada keimanan kita, yaitu dalam hati kita mengingkari satu perkara yang memang itu batin. Itu salah, dalam syariat salah sudah, paling lemah. Kalau kita punya kekuatan, ya punya kekuatan, kekuasaan yang kita gunakan dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Jadi teman-teman yang mungkin baru bergabung dari manusia, mungkin dari yang setiapnya hadir majelis, itu dalam rangka menerapkan kekuasaannya, kesetiaan yang diterapkan. Tapi jangan ada satu perkara yang tentang bunda. Anda dipaksa seperti ini, ada kutip saya pakai kata paksa untuk kebaikan Anda. Tidak ada untungnya. Apa untungnya bagi setiap orang ada paksa Anda? Tidak ada. Dikit seperti ini yang untung dengan bukan setiap dengan tidak ada. Kecuali setiap dengan pengen pengakuan, nah itu beda lagi Ustaz. Ya, ada coba-coba. Ya, jadi kembali kepada yang tadi, kesukaan ini tadi. Jadi ketika kita selesai melakukan perpindahan daripada gerakan sholat, khususnya yang berdiri ya, maka kita disunahkan meletakkan tangan kanan kita di atas tangan kiri dengan posisi seperti ini. Ini yang sunnah ya. Jadi ibu jari dengan jari manis nanti bertemu, memegang pergelangan tangan dengan kelingking, kemudian jari telunjuk dan jari tengah posisinya seperti ini. Nah, ini yang sunnah yang diajarkan oleh yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau seperti ini bagaimana? Tidak apa-apa. Kemudian posisi tangan ini tadi, ini pusat di atas, posisi tangan kiri kita di atas sedikit, bukan di sini, bukan di sini, dan di sini. Kalau ada yang seperti ini, harus biarkan. Nah, posisinya yang digunakan di atas pusat sedikit, nah, ini seperti ini. Mulai dari dulu sampai nanti kita selesai sholat dalam bagian posisinya berdiri. Pada saat berdiri posisinya seperti ini. Pada saat ini yang pernah sering ya, ada yang beberapa saudara kita ketika ini dan sami Allah liman hamidah, bukan kembali tangannya seperti ini, bukan, ya tetap seperti ini, sami Allah liman hamidah, tidak seperti ini. Ketika ada yang seperti ini tidak apa-apa. Cuma itu bukan sunnah. Ketika ini tidak akan sujud, tidak ada kesunahan sedekah tidak. Ya, sampai Allah bukan hanya mengangkat tangan sampai dengan sempurna, kemudian tangannya diturunkan berhenti sampai berhenti, kemudian sedikit antara kurang lebih 2-3 detik sudah mendapati tumanina, kemudian pindah ke sujud. Hanya perlu dipahami. Dari Wa'il bin Hajar berkata, saya melihat Rasulullah SAW ketika beliau memasuki atau memasuki sholat, bukan mulai, masuk. Ketika sudah masuk sholat, beliau apa? Meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Mudin dari kitab Awsat. Nah, riwayatnya Ibnu Hajar juga Ismaili dan lainnya. Wa an Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dari Sa'ad bin Sa'ad dia berkata,
Ketika orang-orang melaksanakan sholat, hendaknya mereka meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Tapi di sini oleh Abu Rizal, dia mengatakan saya tidak mendengar, saya tidak meriwayatkan dari sini, tapi riwayat Bukhari dalam Sahihnya tercantum hadisnya saya baca. Jadi di sini sunnahnya yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, tidak ada yang lain dalam perkara itu. Dan ini yang diajarkan oleh para ulama-ulama sampai kepada kita. Nah, yang perlu kita pahami di sini, perkara sunnah itu bukan pengertiannya satu perkara yang kita tinggalkan tidak berdosa, kalau kita kerjakan berpahala. Bukan seperti itu. Masih ada lanjutan. Sunnah dimaknai sunnah, diartikan sunnah, yaitu satu perkara yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika kita melakukan kita mendapatkan pahala, ketika kita tinggalkan tidak berdosa. Itu pemahaman sunnah. Jadi saya lanjutkan satu paket, yaitu pemahaman tentang makruh, arti makna makruh yang banyak diajarkan, yang banyak disampaikan, yaitu seperti ini. Makruh yaitu satu perkara yang kita kerjakan tidak berdosa. Ketika kita tinggalkan dapat pahala. Jangan seperti itu. Masih ada lanjutan dari pemahaman atau pengertian atau arti makruh. Makruh adalah satu perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ketika kita tinggalkan kita mendapatkan pahala, ketika dikerjakan tidak berdosa. Makna daripada benci jarang disampaikan. Loh, kok ada kata benci? Makruh itu diambil dari kata karoha. Karoha itu maknanya dibenci, tidak disukai. Siapa yang tidak suka? Allah Rasulullah. Tapi ketika kita tinggalkan perkara makruh, kita tinggalkan, maka kita mendapatkan pahala. Ketika dikerjakan tidak berdosa. Jangan dibalik. Yang diistiqomai, yang dimudawamahkan adalah perkara makruh, yang sunnah malah ditinggalkan dan dikerjakan. Nah, ini keliru. Ini keliru. Contoh, rokokan itu terus istiqomah rokok. Siwaknya nggak tahu. Bah, ini keliru. Kalau siwak ini perkara sunnah, sampai-sampai perkara siwak Muhammad SAW seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan wajibkan. Itu perlambang itu. Apa? Sunnah ya apa? Siwak ini suatu perkara yang istimewa, sangat istimewa. Salah satu fadilah daripada siwak ini mendatangkan ridhonya Allah. Siwak ya, mendatangkan ridhonya Allah, mendatangkan murkanya iblis dan bala tentara. Makanya kalau Anda punya siwak sering hilang, jangan khawatir, diteliti. Iya, makanya kalau punya siwak harus cuma satu. Dan jangan saya udah sopai rolas. Oke, kalau sih kebelas, stoknya kalau nyetok siwak gak bener. Jangan repot. Ya. Kalau bisa setiap baju itu ada sifatnya sendiri-sendiri. Ya, loh itu beda dengan rokok. Kalau rokok itu mendatangkan ridhonya iblis, tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah. Allah tidak senang. Allah tidak senang. Ini 10.000 itu. Rokok orang 10.000. Rokok. Bahkan kalau tulisnya jatuh itu dikasih sabun diteliti. Nah itu namanya rokok paling 10.000. Mendatangkan ridhonya iblis itu. Wah betul. Soalnya kita ada rokok paling jangan. Apa kecil ini tidak rokok alis tempat umur. Tapi ya siapa? Apa ini? Ini sama ini kalau ditimbang lebih berat hati. Betul kan? Tapi ini lebih senang dikantongi. Ini lebih senang dikantongi.
Meskipun berat dari sholat, tapi ini ringan. Satu orang bedanya. Tapi berat kepentingan kamu. Kenapa? Mendatangkan ridhonya Allah, ridhonya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara sepele. Orang sholat 2 rakaat dengan bersiwak lebih utama, lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Anda melakukan siwak, berapa sunnah yang sudah dilakukan? Kalau kita pakai kayu arok, 1 sunnah. Kemudian cara megangnya seperti ini, 2 sunnah sudah dilakukan. Yang ketiga, menggunakannya alurnya, mulai dari gigi yang atas, saya pakai bibir ya, gigi yang atas ditarik ke bawah seperti ini, dinaikkan lagi ke atas bagian kanan, diturunkan lagi, dinaikkan seperti akal apa? Ini 3 sunnah sudah dilakukan. Kemudian siwaknya sendiri sudah 4 sunnah. Satu pekerjaan sudah mendapatkan 4 sunnah, 4 pahala. Berapa nilainya Allah yang Maha tahu. Kalau ini diiringi dengan pengagungan di dalam hati, mengagungkan bahwa ini yang diajarkan, yang disunahkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan 4 sunnahnya akan nilainya tinggi, berkualitas, bukan main-main. Karena diiringi dengan pengagungan. Sholat dengan pengagungan, dengan sholat hanya menggugurkan kewajiban. Mohon maaf, kalau pengagungan berarti dia mencari yang terbaik. Tadi baju yang dimiliki yang terbaik, pakai kopiah, sarung, dan lain sebagainya, yang terbaik yang dia miliki. Tapi kalau sholat hanya menggugurkan kewajiban, mohon maaf, mungkin pakai kaos, mungkin pakai training, sih lebih mulia orang-orang yang mau olahraga. Ini padahal mau menghadap Allah, Rabbul Alamin, penguasa alam semesta, yang memberikan nikmat kepada kita yang tidak ada batasnya. Kalau di dalam qasidah ini, dikatakan di akhir, walhamdulillahi syukron ala ni'am min hutan segala puji bagi Allah, sebagai ungkapan syukur kepadanya atas segala nikmatnya yang terus menerus. Salah satu contoh, ada nafas apa yang dulu udara macam-macam. Salah satu yang dibutuhkan tubuh kita adalah namanya oksigen. Anda beli tabung oksigen berapa? Kalau orang sakit itu satu tabung berapa harga? Yang sehat ini Anda pernah beli oksigen? Tidak pernah. DP dengan sama Allah. Saya hidup sekian tahun, oksigennya sekian, jumlahnya sekian, harganya sekian, dirupiahkan. Pernah? Jangan mengatakan itu hukum alam loh ya. Ada manusia-manusia yang Allah ditutup, tidak bisa nafas. Bahannya ini aspal. Rumah sakit mudah beli oksigen, belum biayakan di rumah sakit. Makanya ada sehat ini. Nabi Muhammad sudah ingatkan dan khomsan qabla khomsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Termasuk sehat sebelum datang waktu sakit. Anda Pak Tara terus berat sehat, tidak tahu nanti setelah pensiun. Tidak tahu, banyak tentara pensiun stroke, jangan dikira tidak. Anda saat ini mungkin sama Allah lebih sehat. Bagaimana? Nanti kalau tua juga mau sholat, rukunya dan juga kakelan. Kita hanya besok minta pertanggungjawaban oleh Allah dalam akhirat. Lah kamu dulu sehat, mau buat apa? Saya buat siap. Tapi ketika sholat nggak mau, apa aja? Nanti kita dimintai pertanggungjawaban ini, kesehatan kita, badan kita, badan semuanya. Atas yang kita miliki kita dimintai pertanggungjawaban. Atas yang kita pimpin untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap yang kita pimpin. Yang paling saya ingatkan dari zamannya Pak Ali, ya, betul lagi dulu. Saya ingatkan tanggung jawab besar di lingkup ini, batalion yang paling besar tanggung jawabnya adalah komandan. Nanti turun ke bawah terus yang prajurit-prajurit ini ya
punya tanggung jawab, tapi kecil beda dengan yang di atas. Tapi jangan salah, Anda diminta dipertanggungjawaban. Insyaallah setelah Jumat dilanjutkan lagi perkara penjelasan ini nanti insyaallah. Karena waktunya sudah habis. Mungkin ada yang ingin sampaikan saya, Pak Marga saya bukain. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alni manzili min sa'adati bisirra anna wa amina rabbu'anna wa kullana haythu kunna ya Rabbi ya'malimal haq ilaika wajjatul amal rabbun alaina bil iqbal wa kullana waslihil bal ya Rabbi ya فقير على الباب أدرك بدل الأسباب مستدركا بعدما ما يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فالذي رمى عبدك فادرك برحمتك الحال يا مجد الخلق ضرا ومسع كل برا أسألك أسبل سترا على القبائل والأمطار يا من يرى سر قلبي حسبي طلابك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واسلك صوتي والأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك دائم الحال يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يقم فيك ظني يا ملك الملك يا ولد أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشوة الكيل والقال وحب دنيا ذميمة من كل خير حكيمة فيها البلايا مقيمة وحشوها أفت واشغال يا ويح نفس القوية عن السبيل سوية الحق راوت علي وقصدها جاوى المال يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحدود كبتني وقيدتني بالأكبر قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فاضل إلى الغني الجار يا ربي يا خير كافي قل علينا العوافي فليس شمس مخافي عليك تغسل وتقى يا ربي عبد ببابي يخشى علي مع عذابي ويرتجي بثوابي وقت رحمتك أبطال وقد أتاك بعذري وبلساني وفخري فازم بيسرك عسري بمضي جودك والإفضال وابن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واحسبه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفعل الكمال وبالعلا والتعالي على طعام درب الأمثال صدق وفضل وبر يرجى وبطش وقهر يخشى وذكر وشكر لازم حمد والإجلال يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل سلامك مسيري واختم بالإيمان الآجال وصل في كل حال على مزيل الضلال من كلمته الغزال
tasra nahmadu sirra wa jahra wa bil qadaya wal asar ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawba wasur lana al-awrati wa hamidil rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw siratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi haddal habbi wa alihi wa sahbihi adada qassis suhbi walhamdulillahi bil badri wal ahli Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kesalahan dari saya yang kurang pas, ya Tuhan yang semuanya saya pribadi mohon maaf lahir dan batin. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.